di podcast kami. Kita kembali lagi di bertiga ya, bener ya? Bener banget. Dan hari ini kita akan membahas topik yang super menarik dan sangat menarik dan juga penting nih. Nah, topik kita hari ini tuh apa tuh? Wah, topik kita hari ini tuh kayak menarik banget ya, dalam banget. Kita hari ini tuh bakal membahas tentang tujuan perkawinan dalam berbagai agama nih. Waduh, itu deep banget ya Dalam ininya. banget. Kita punya banyak sekali sudut pandang ya untuk kita Betul. bisa analisis nih. Benar. Nah, sebelum kita mulai topik awal, memulai podcast kita pada hari ini, ada baiknya kita perkenalan dulu gak sih? Mungkin aku kenalin dari aku dulu ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Yovela dan aku di sini akan menemani kalian dan akan membawa acara ini, membawa podcast ini dari awal hingga podcast ini berakhir. Oke. Nah, sekarang ada dua narasumber yang akan berbicara dengan kita, berbincang-bincang dengan kita, yaitu siapa dulu nih? Oke, aku dulu ya. Jadi Yeah. aku Atar, aku ini adalah KKL 73 di SMA Kolese Loyola nih. Ini ada teman aku nih. Aku Grace, aku juga dari KKL 73 SMA Kolese Loyola. Wah, ini aku mau nanya nih sebelum kita lanjut ke podcastnya, ke inti podcastnya. Aku mau nanya dulu nih, KKL 73 itu apa sih? Wah, KKL 73 nih itu kayak singkatan unik nih dari Loyola yang artinya keluarga Kolese Loyola nih. Nah, maksudnya KKL 73 itu dia angkatan yang masuk di tahun ke-73-nya Loyola. Oh, Nah, gitu. jadi KKL 73 sekarang ini berada di jenjang kelas 12 nih. Oke. Gitu. Berarti Grace sama Atal nih sekelas ya? Iya. Oh, seru banget nih berarti ya. Oke, berarti nanti podcast hari ini kita akan membahas nih apa makna perkawinan menurut agama-agama besar dan bagaimana mereka memandang peran suami istri sebagai keluarga. Betul ya? Betul banget tuh. Oke, sebelum kita mulai lagi, ini basa-basi lagi dulu banyak banget ya, ini nggak apa ya? Nggak apa dong. Nggak apa. Oke, aku mau nanya nih, kalian udah punya pacar belum sih? Mau dari Grace dulu kali ya, Grace ladies dulu first. dong. Iya, Grace udah punya pacar belum? Aku sih sekarang belum punya pacar. Tapi kepikiran buat punya pacar atau enggak? Masih nanti sih, mungkin waktu kerja gitu. Oke, kalau Atal sendiri gimana? Waduh, kalau aku sih belum ada ya kepikiran. Karena gimana ya, di kelas 12 ini ya, apalagi kayak bersekolahnya tuh di Loyola, menurutku kayak untuk pacaran aja itu sudah susah banget karena terlalu dihadang sama yang namanya ini pelajaran. Oh bener Nah, banget, gitu kan. tugasnya makin banyak, Tugasnya, aduh. deadline makin Deadline, banyak. betul banget. Aduh, itu emang nyebelin banget sih. Nyebelin banget. Jadi kita kelas 12 harusnya fokus untuk universitas, tapi malah ini tugasnya banyak banget. Betul banget tuh. Aku relate juga nih, walaupun aku ya beda kelas sama mereka, cuma kayak ya relate juga lah gitu. Oke. Yes gitu. Nah, sebelumnya ini kan belum punya pacar ya? Belum. Nah, aku mau nanya lagi, kalau untuk pemikiran menikah nih, kita lebih jauh lagi ya, lebih luas lagi ya, oke? Langsung nikah. Langsung Oke. menikah aja ya. Kok masih dilihat di muka kalian tuh muka pengen nikah ya? Waduh, jangan Enggak dong, ya? jangan dong. Enggak, oke. Tapi kalau pikiran untuk menikah ada ya? Ada. Oke. Dimulai dari siapa dulu nih? Aku mau nanya, kalian mau nikah umur berapa? Ya, aku dulu deh. Oke. Aku sih mau nikah di rentang usia 25 sampai 30 tahun nih kalau aku ya. Itu pas banget ya dulu. Pas banget menurut aku karena di situ kita itu sudah tercukupi dan sudah matang tuh pikirannya secara finansial, secara mental tuh menurutku udah siap banget. Karena ada nih prinsip orang Indonesia yang aku sering dengar banget nih. Kita mulai dari nol ya, kita usaha gitu. bersama-sama. Aduh, menurutku itu nggak banget ya. Menurutku menikah itu seharusnya keduanya dari pasangan itu tuh sudah siap semuanya. Jadi secara materi, secara mental, secara pikiran itu tuh menurutku harus sudah siap banget sebelum menikah. Karena menikah itu memang hal yang kayak gimana ya, nggak bisa untuk mundur lagi gitu loh. Bener. Betul. Oh iya bener banget ya, aku setuju banget nih sama pernyataannya Atal yang kali ini juga. Berarti kalau misalnya perspektif warga Indonesia yang mikir kalau misalnya 25 tahun itu terlalu muda atau umur 30 tahun terlalu tua, itu kalian masih memikirkan hal tersebut gak? Jadi aku enggak sih mau umur berapapun, yang penting udah siap mental finansial aja. Oke. Grace sendiri gimana? Kalau aku setuju sama Atar sih, tapi aku mungkin lebih tua ya. Jadi aku kepikiran buat nikah tuh di usia sekitar 30-an, karena aku juga mau jadi dokter, jadi pendidikannya lama. Nah, aku baru mau nikah kalau udah selesai pendidikan. Wah, keren banget nih mau jadi dokter, calon dokter, keren keren banget, banget, tahu keren banget nih. Nanti kalau misalnya aku sakit, aku kamu ya. Iya, bener sih, iya, Kita ke Grace dokter. ya. Oke, kita tunggu Grace untuk jadi dokter di masa depan ya teman-teman. Asik banget nih, luar biasa. Nah, bagi kalian, mereka udah pikiran untuk menikah, walaupun mereka nih anak-anak SMA,
tapi udah ada pemikiran menikah dan pemikirannya udah sangat luas sekali dan mereka tuh betul. iya ya. Nah, menurut kalian sendiri pernikahan itu apa sih? Untuk ukuran anak SMA aku pengen tahu. Oke, mau dari siapa nih? Dulu deh. Ya, aku dulu ya. Jadi pernikahan ya menurutku itu sebuah dari kedua belah pihak, dari pihak laki-laki dan pihak perempuan itu menyatakan cintanya namun secara sah sebagai Oh. pasangan. Jadi mereka itu kalau dibilang ya mereka tuh ya udah pasangan yang kayak memang udah erat banget, udah sah banget gitu. Jadi emang Sah sebelum menikah tuh pasti kan harus sudah siap kan yang tadi aku bilang bener-bener. ya. Jadi untuk mereka sampai ke jenjang menikah itu pasti mereka kan udah siap banget tuh secara mental, finansial. Nah, jadi memang menikah itu menurutku kayak pengesahan aja sih gitu, Oh, sebagai oke. pengesahan aja. Oke, bagus. Nah, kalau Grace sendiri gimana tuh? Arti pernikahan bagi kamu? Pernikahan sih buat aku hubungan antara pastinya laki dan perempuan itu tapi yang paling total, jadi harus ada penyerahan diri karena kalau aku kan Katolik, jadi di Katolik kan mereka jadi satu daging gitu ibaratnya. Nah, itu berarti mereka benar-benar harus saling melengkapi gitu. Oh gitu, wah luar biasa banget nih, Keren banget. satu daging. Ini Aduh, maaf ya. Gak Saat apa-apa, teknis. gak apa-apa saat teknis tuh oke kan? Biasa ya kalau misalnya podcast Iya gitu saat dong. teknis ya kan ini nokat tuh editnya. Oh, bener banget. Nokat tuh edit. Oke sekarang kita masuk ke inti acara kita, inti isi dari podcast kita hari ini. Nah yaitu tujuan perkawinan dalam berbagai agama. Nah, Sebelumnya aku nanya kan dulunya agamanya apa sih? kita Katolik. Oh kan yang Katolik, aku juga Katolik. Jadi Wah. seharusnya Bisa relate ya kita ya. bisa relate ya. Tapi walaupun kita semua Katolik di sini, pasti kita kan diajarin juga ya tentang tujuan dalam perkawinan di berbagai agama itu seperti apa. Nah mungkin kan nih sebagai anak SMA bisa dong dijelasin kepada teman-teman tujuan perkawinan dalam berbagai agama itu apa? Ini mau agama apa dulu nih? Agama apa nih guys? Agama kita dulu kali ya. Agama dulu, oke. Kita dulu kita kalian sih. Oh iya maaf. Jadi kalau tujuan pernikahan di agama Katolik sendiri yang pertama itu pasti memperoleh kebahagiaan ya, karena kan mereka saling mencintai, jadi mereka tuh ingin membahagiakan satu sama lain pastinya. Nah, selain memperoleh kebahagiaan, tujuan pernikahan di agama Katolik itu juga untuk memperoleh keturunan. Karena salah satu janjinya kan juga untuk mendidik anak secara Katolik ya nantinya. Terus yang terakhir tujuannya itu adalah merealisir kebutuhan seksual, karena kan manusia pasti ada ya. Oh, Nah, ini supaya baru tahu nih. Iya. Oke. Daripada zina atau nggak sah gitu, mending nikah dulu gitu. Nah, ini mas, semua agama kayaknya relate juga ya sama tujuan ini mirip-mirip lah Pasti ya. sih, iya. Iya, oke. Tapi kalau misalnya memperoleh keturunan itu juga semua agama kayaknya Kayaknya iya. Iya sih. Memang tujuan utamanya Tujuan, menurutku sih ya. Oh, iya bener. Boleh nggak kalau misalnya aku juga mau ngejelasin tentang agama Islam? Wah, boleh banget dong. Boleh banget ya. Boleh Nah, banget. mungkin mirip-mirip juga nih teman-teman. Buat tujuan perkawinan dalam agama Islam itu juga sama, mirip juga sama agama lainnya. Yang pertama adalah melaksanakan perintah dari Allah. Mungkin kalau misalnya di agama Muslim bilangnya Allah gitu ya. Oh gitu. Oke. Pronunciation. Iya. Iya. Oke. Apa gitu? Terus habis itu juga melaksanakan sunnah Rasul. Wow, apa itu ya? Kalian tau gak sih kayak utusan itu loh, Rasul tuh utusannya. Oh, Dan iya, sunnah iya. itu kayak perkataannya. Kayak apa ya namanya ya? Berarti kayak mengikuti perkataan dari tulisannya itu. Oh, Ya gitu deh. paham. Paham kan? Paham kan teman-teman? Paham. Paham Ya? banget. Terus juga mencegah perbuatan zina. Bener kan tadi sama kayak Oh, tadi iya, guys bener, ya. bener. Mencegah perbuatan zina. Soalnya ya kita tahu lah ya anak Ya. remaja zaman sekarang. Pernah banget. Aduh. Jadi banget. Iya, belum nikah udah kayak hormon seksual. Ya mungkin kayak emang faktornya gitu kan ya. Iya. Nah, apalagi sih Yov tujuannya? Nah, tujuannya tuh mirip-mirip juga sama yang di Katolik tadi, yaitu mendapatkan keturunan juga. Nah, selain itu juga membangun keluarga yang bahagia itu juga sebagai tujuan pernikahan dalam agama Islam. Wah, Kasih juga ya agama Islam ya. keren banget ya. Relate sih, relate. Relate. Oke, menurut Katolik Islam mirip lah ya. Mirip. Oke. Terus nih, selanjutnya kamu mau menjelaskan kepada teman-teman agama apa nih? Agama Hindu nih. Oh, agama Hindu. Oke, boleh Nah, betul banget. banget. Nah, ada nih tujuan utama dari agama Hindu yang menurutku tuh kayak wow banget dan ini tuh kayak Wow unexpected banget. loh dari Oh, kayak gitu. agama-agama lain tujuannya. Boleh dong jelasin apa Oke. tuh?
Jadi yang pertama tujuannya itu menikah untuk menebus dosa orang tua mereka. Oh, baru tahu nih. Gue Iya. juga baru tahu ya. Menebus dosa orang tua mereka nih, dan mereka percaya bahwa dengan melakukan perkawinan atau pernikahan ini mereka tuh bisa menciptakan keluarga mereka masing-masing itu bisa kayak jadi lebih bahagia gitu Oh loh. gitu. Nah gitu, jadi kayak mereka percaya tuh memang ini perkawinan tuh memang sebuah simbol yang dilakukan untuk bisa mencapai kebahagiaan gitu. Kalau nggak salah namanya Jagarita ya. Betul banget. Oh. Wah, kamu ternyata berwawasan juga ya, Jo. Iya dong. Wah, keren banget. Jadi ini kan juga riset ya teman-teman. Wow. Jagarita. Terus apa lagi tuh? Nah, ini tuh juga ada istilah di mana perkawinan itu dilakukan untuk kayak mencapai yang namanya moksha. Oh, apa itu? Nah, moksha itu adalah kayak pembebasan dari siklus kayak pengejaran dari kematian. Jadi intinya tuh kayak dengan melakukan perkawinan itu tuh bisa memperpanjang umur mereka gitu loh. Oh gitu. Gitu, itu yang namanya moksha gitu. Ini unik banget ya ternyata ya di agama Hindu ini Nah, ya. aku kayak ngeriset itu juga kayak wow banget, Wow kayak banget, bener. menemukan tuh kayak keren banget gitu loh. Dari sini tau gak sih kalau misalnya moksa itu apa sebenarnya sebelumnya? Sebelumnya sih aku kurang familiar ya, jadi baru tahu gerhana apa ini. Oh gitu ya. Selanjutnya nih apa lagi? Nah ini Masih tuh ada lagi juga nggak sih? masih dong. Masih banyak nih, masih ya, banyak teman-teman ya. ini. Tapi Nah, beda-beda ya, itu kayak bedanya beda banget ya. Beda banget loh. Beda banget, iya iya. Jadi yang kayak ini tuh kayak masih agak general ya umumnya. Itu kayak sebagai simbol kesetiaan dan juga cinta kasih. Jadi dengan melakukan perkawinan ini tuh membuktikan gitu loh, kamu tuh setia nggak sih sama pasangan kamu. Jadi dengan melakukan perkawinan ini telah terbukti bahwa kesetiaan dan cinta yang diberikan oleh kedua belah pihak tuh emang udah kuat banget. Oh gitu, loh. wah ini deep banget ya. Deep banget sih. Deep parah. Gila. Gila parah. Masih ada lagi? Menurutku udah sih itu aja. Tujuannya agama Hindu. Unik banget ya, unik Unik banget. banget. Unik banget. Kalian punya temen nggak agama Hindu gitu? Menurut aku sih Kelas kita nggak ada ya. nggak ada pas Oh, iya, kita nggak kelas ada. kamu ada nggak ya? Kelas aku juga nggak ada nih agama Hindu, nggak ada. Gitu ya. Ya. Nah, selanjutnya nih mau agama apa lagi nih? Kenapa ya? Udah dulu. Oke, Udah guys, dulu aja Buddha. deh. Oke. Nah, salah satu tujuan perkawinan di agama Buddha itu adalah untuk membentuk keluarga yang diberkati oleh Sang Hyang Adi Buddha. Jadi nggak cuma keluarga aja, tapi memang keluarga yang terberkati gitu. Oh gitu. Oke. Terus juga untuk membentuk rumah tangga. Jadi itu adalah sebuah dharma yang dapat menghantarkan mereka itu untuk mencapai pencerahan. Oke. Jadi Sampai pencerahan tuh maksudnya gimana tuh? Kayaknya mungkin mendapatkan pencerahan tuh kayak maksudnya kamu dengan melakukan perkawinan tuh kayak lebih kebuka gitu loh Oh, pikirannya. benar, Jadi kayak benar. maksudnya Oh, iya, lebih iya. memahami Lebih memahami. lingkunganmu tuh kayak gimana, Oh, benar. pasanganmu kayak gimana. Nah gitu tuh kayaknya ya kalau aku dapetin ya. Oke. Terus lanjut tuh apa lagi tuh, Dres? terus ada juga sebagai upaya membebaskan diri dari penyaluran hasrat seksual yang salah. Ini mirip-mirip ya Mirip-mirip sebenarnya. banget. Iya sih, Emang iya. iya sih, keren banget. Seru banget juga sih ngebahasnya agama Bahasnya, ini ya. wah sampai dalam banget ya Sambil kita bahasnya ya. lanjutnya. Nah ini kayaknya masih ada satu agama lagi yang kurang nggak sih? Nah apa tuh satu lagi yang Apa ya, ayo teman-teman, apa? 1, 2, 3. Konghucu. Nah, Konghucu nih apa aja nih yang bahas Boleh, ya? boleh. Boleh ya. Nah, sebenarnya setelah aku ngelakuin riset ya tentang agama Konghucu gitu, mereka sebenarnya tujuannya tuh lebih kayak ke general aja sih, umum Oke. aja sih, yang hampir sama kayak kalian gitu. Nah, yang pertama tuh kayak itu tuh, yang pertama yang pasti ya meneruskan Iya. keturunan kan. Iya, Nah, iya, itu tuh bener. itu udah pasti banget Itu udah nggak pasti sih? banget Itu nih. udah pasti Semua banget. agama pasti kayak gitu tujuannya, Nah, bener betul ya? banget. Bener. Nah, terus yang kedua nih, ada membentuk keluarga yang lebih harmonis gitu. Oh, gitu. Nah, tapi ini agak unik nih, soalnya umat Konghucu itu percaya ya, ini kayak sebuah kepercayaan mereka kalau memang melakukan perkawinan tuh kayak entah kenapa bisa bahagia banget gitu loh. Oh, gitu Keluarganya ya? tuh bisa kayak menciptakan hubungannya tuh erat dan harmonis Oh, gitu. gitu. Nah gitu. Terus ada nih satu lagi yang menurutku kayak juga agak unik sih. Beda, unik. Nah, ya itu adalah menjaga nama baik dari keluarga. Oh gitu, kok bisa tuh? Kenapa tuh? Nah, gini ya, sepemahamanku nih, jadi kayak umat Konghucu itu tuh kayak percaya dengan melakukan perkawinan, keluarganya itu nggak malu gitu intinya. Kayak umat Konghucu ini memang percaya bahwa dengan melakukan perkawinan tuh kayak membuat nama keluarga itu menjadi lebih baik gitu loh, dipandangnya lebih, wah keluarga ini nih keren-keren gitu loh, jadi lebih dipandang lebih baik gitu. Padahal hak untuk tidak menikah dan menikah tuh hak setiap itu orang tuh ya. hak setiap orang. Cuman ya, Percayaan. Percayaan. Betul banget. bener-bener. Ada lagi? Ada lagi nggak nih? Ada lagi nggak nih? Kayaknya setahu aku, Chris nih, setahu Chris gimana nih?
Grace. Kalau di Konghucu tuh setahu aku juga dia upaya untuk menjalin hubungan sosial ya. Jadi kan kalau kita nikah gitu bisa di Konghucu ya, itu kan dengan keluarga lain pasti dengan anak dan keluarga lain. Jadi dua keluarga jadi satu nih. Oh iya iya. Sosialnya jadi makin besar. Jaringannya ya. Jaringannya koneksi. makin Wah. besar. Terus setahu aku di Konghucu itu juga ada tujuannya itu mencapai kesempurnaan diri ya. Gimana tuh ya? Mencapai kesempurnaan diri itu kayak melalui perkawinan ini seseorang tuh bisa diharapkan untuk bisa mengembangkan dirinya gitu loh, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terus lebih bertanggung jawab dan juga lebih bijaksana. Wah tapi bener banget sih, Iya seru kan? banget ya. Karena pasti dalam suatu rumah tangga pasti nggak cuma mulus-mulus doang Iya, ya banyak kan? tantangan kan. Tapi banyak tantangan itu melatih kita. Wah, iya sih. Setuju banget, setuju banget. Setuju ya, Keren, setuju. keren. Melatih kita. Nah, ini tuh kayaknya tujuannya ya. Nah, kalau misalnya pernikahan, arti pernikahan dalam agama masing-masingnya apa? Kayak konsep ya, konsep perkawinan. Ah, konsep oke. Seharusnya tadi konsep dulu ya teman-teman, iya sih. Ya, udahlah. Apa? Apa? Ini mirip-mirip juga nih ya. Mirip, Jadi mulai mirip. dari mana dulu nih? Yuk, siapa dulu? Grace dulu kan. Kristen Katolik dulu deh ya kayaknya. Kalau di Katolik perkawinan itu kan suatu sakramen. Jadi itu suatu peristiwa di mana Allah itu bertemu dengan si suami dan si istri itu. Oh gitu. Jadi saya Katolik cuma agak lupa gitu. Belum kan saya belum. Iya. Belum. Jadi kayak Allah bekerja dalam diri mereka berdua ya. Oh, gitu gitu. Boleh boleh boleh. Oh, Boleh keren, keren. 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 Agama kita dong. Agama kita harus keren. Kita harus keren. Nah, Oke, selanjutnya. Kamu dong yo. Oh, aku oke boleh. Dalam agama Islam itu sama kayak tujuannya sebenarnya artinya. Dalam agama Islam itu perkawinan adalah salah satu sunnah dari Nabi Muhammad SAW Wow. dan dianggap sebagai jalan nih untuk mencapai kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Karena di dalam agama Islam tuh mereka sangat percaya bahwa apa ya kayak semacam dunia dan akhirat gitu lah. Jadi tuh dia tuh nggak boleh hanya berbuat baik di dunia aja, tapi di akhirat karena mereka berbuat baik untuk di akhirat juga. Oh, sebagai kayak amal gitu ya, betul banget. Sebagai Pahala. Pahala. Betul, betul, betul. Ya. Betul betul betul. Wah, betul, betul, Ya. betul. Oke, sekarang aku mau bahas punya aku dong. Boleh, kamu. Nah, agama Hindu nih aku Oh, nih, aku Hindu. mau bahas agama Boleh Hindu. boleh. Nah, jadi dalam agama Hindu perkawinan, pernikahan atau mereka sebut itu vivaha. Apa Nah, tuh vivaha itu pokoknya Apa sih memiliki ya guys ya kita semua kan. Nah, Masing-masing. itu pokoknya memiliki arti itu yang mendalam banget gitu loh. Nah ini tuh kayak mereka itu melakukan perkawinan itu nggak hanya dipandang sebagai ikatan duniawi aja, tapi tuh mereka dipandang sebagai kedua belah pihak yang mereka tuh terikat jiwa raganya. Jadi kayak Grace itu tuh yang kayak mereka menjadi satu kayak daging gitu, seperti daging. Oh, gitu. Nah itu tuh maksudnya. Nah terus itu tuh kayak mereka itu percaya bahwa perkawinan itu didasarkan dengan kewajiban hidup mereka. Nah, yang aku bilang kan kewajiban hidup, Kewajiban yaitu hidup. Iya, iya, iya. kewajiban hidup dengan tindakan yang baik dan juga kesetiaan dan juga cinta kasih tuh. Oh gitu. Jadi gitu deh konsepnya. Di banget ya agama Iya. Hindu ya Agama Hindu ternyata. emang keren banget ya. Agama Hindu emang keren banget. Terus selanjutnya nih kita mau ke apa lagi? Agama Buddha dulu. Oke, Buddha, boleh. Siapa nih yang mau menjelaskan agama Buddha? Grace dong. Oke, Grace. Grace boleh dijelasin agama Buddha ya? Perkawinan dalam agama Buddha itu sebenarnya perpaduan antara dua orang yang saling mencintai pastinya ya. Betul. Terus Pasti. tapi juga harus saling menghargai dan juga setia. Benar. Itu Harus tuh, kan- Harus. Iya, itu kan disebutkan dalam Sigalopada Sutta. Oh, ada Ada dasarnya ya, dasarnya. Oke, Nah, oke. Nah, selain itu juga harus didasari oleh cinta kasih, pengertian dan juga saling menghormati. Gitu. Itu disebutin juga nih di kitab mereka yang namanya Dhammapada. Ini kayaknya seingat aku tuh Dhammapada itu ayat 223 ya? Oh, iya. Bener nggak? Iya. Isinya kalau nggak salah pasangan yang baik adalah mereka yang saling bisa mendukung untuk menjadi lebih baik dan lebih bijaksana. Bener nggak? Iya ya, kayaknya ya. Keren banget ya. Kamu udah familiar ya? Iya, aku udah familiar Kamu gitu. ternyata berwawasan juga ya. Iya. Hindu Buddha tahu semua ya. Tahu Wah, gila, dong. gila. Ini kita, soalnya aku sebelum melakukan podcast ini aku juga ikut riset. Oh, gitu. Kalian kan, kalau kalian kan pasti udah pakem banget nih. Iya dong. Aku riset dulu. Ah, Biar aku bisa biar setara bisa sama ikut-ikut kalian. juga. Bisa ikut sama kalian gitu loh. Nah itu, wah ini kalau misalnya tujuan dan konsep perkawinan ternyata tuh mirip-mirip ya. Bisa diartikan juga mirip-mirip ya. Menurut kalian ini yang mirip tuh apa sih dari tadi agama-agama yang pertama? Yang pertama ya, Punya anak gak sih? itu ya, keturunan tuh kayak dari tadi tuh kayak menurutku dimention terus ya. Terus ada nih yang mereka mention itu agamanya itu tentang kesetiaan dan juga cinta kasih. Dari Betul. tadi tuh aku dengar terus tuh Bener, kesetiaan. 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 Betul-betul. Karena
dalam pernikahan kan juga kayak melatih kita ya untuk mati banget. untuk Kayak untuk lebih saling bertanggung jawab, menghargai, lebih saling bijaksana, menghormati. betul banget. Betul banget. Nah kalau misalnya tadi udah bahas tentang tujuan perkawinan, menurut kalian belum sih? Belum Paling sih. mirip lah ya. Mirip sih. Jadi kayak sama lah ya tujuannya paling ya gitu. Ya gitu, ya yang tadi-tadi. Yang tadi itu Yang pokoknya. tadi-tadi kan. Kalau misalnya menurut mereka tuh ya pasti kayak gitu itulah ya. Nah terus dari itu tujuan perkawinan menurut kalian, tadi kan kita udah bahas tujuan perkawinan ya, dan juga konsepnya. Udah tepat belum sih menurut kalian? Apa dulu nih gimana? Aku dulu ya. Boleh. Udah tepat banget sih menurutku, karena aku ini prinsip banget ya sama yang menghasilkan keturunan itu sih. Satu prinsip. Satu prinsip. Nah, Oke. terus kan dari agamaku nih, agama Katolikan. Nah, di Alkitab tuh pernah berkata di Kejadian bab 1 ayat 28. Waduh. Oh, bunyinya apa tuh? Gak tau nih, gak tau. Gak Ini apa kelihatan sudah ya? tadi pasti orangnya suka baca Alkitab. Emang selalu Oh, setiap emang pagi. selalu. Nih, Luar biasa. Berbunyi. Berbunyi ya? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Oh, aku gak asing nih sama ayat itu. Ya kan, ya kalian harusnya enggak dong. Iya, Kan Katolik nih. bener. Chris juga pasti udah gak asing ya sama ayat ini. Iya. Ini udah sering lah ya dipakai. Jadi menurutku udah tepat banget sih, kayak memang kayak tujuannya tuh juga menurutku juga kayak mulia banget gitu loh, yang kayak tadi perlu tanggung jawab, cinta kasih, kesetiaan. Jadi emang menurutku udah tepat sih. Udah tepat ya. Oh, Chris mirip apa gimana? Mirip sih, opiniku sama Akar, menurutku udah tepat sih. Tujuan perkawinan di setiap agama itu pastinya kan baiknya. Tapi biasanya kalau misalkan ada orang yang menikah nih, terus gak bahagia, itu ada yang salah deh sama tujuan mereka. Tapi bukan salah agamanya, Iya, tapi bukan dari agamanya. mereka Dari sendiri. mereka sendiri Bener sih, betul banget. banget. Dari pribadinya sendiri ya. Iya. Bukan dari tujuannya yang salah, tujuannya Pasti baik. mulia Pasti kan? mulia, Iya, betul benar. banget, betul banget. Nah, ini kan kita udah bahas tentang perkawinan dalam setiap agama. Kalau misalnya perkawinannya campur gimana? Waduh. Beda agama ini kan problem anak muda zaman sekarang ya Waduh. teman-teman. Kayak orang tuh udah di sekolah di Katolik masih aja dapet pacarnya Muslim, masih aja punya pacarnya itu kayak beda agama, Buddha, Hindu, Konghucu. Nah, itu gimana? Oke nggak sih? Nggak apa? Kalau dari agamaku sendiri ya, agama kita Agama dong. kita dong. Agama Katolik itu tuh aku pernah baca banget deh, tapi lupa firmannya. Cuman memang dibahas kalau di Alkitab itu nggak Nggak boleh, diperbolehkan untuk Aku juga pernah denger sih. iya perkawinan campur. Jadi kayak udah ada tuh ayatnya yang membunyikan. Sudah ada larangannya di Alkitab ya, Sudah jadi ada jangan larangan. dilakuin ya teman-teman. Jangan dilakuin. Jangan dilakuin. Benar. Menurut Chris gimana? Kalau percampuran kan udah seumur hidup dan itu juga hubungannya sama dua Oh, keluarga juga oh, ya, dua keluarga. dan sama Tuhan juga nih. Jadi menurutku ini janganlah cari yang seagama aja, Iya. cari yang Sama seagama aja lah ya. Nah, kalau misalnya misalnya perkawinan campur kan di luar sana kan masih banyak ya. Iya. Menurut kalian problemanya itu apa sih? mendidik anak sih. Mendidik anak, Kalau benar. Katolik kan kita harus mendidik secara Katolik. Kalau misalkan pasangannya nggak Katolik gimana dong? Betul banget. Gimana kalau salah satunya egois gitu ya? Iya betul banget. Iya. Nah itu kayak aku juga menemukan problema seperti itu tuh kayak di sosmed ya, kayak banyak orang-orang tuh yang ternyata mengalami hal-hal seperti itu dan mereka tuh bingung, kayak misalnya disuruhnya ikut yang ini, Oh, iya. tapi ininya mau ikut yang Bener, mereka bener, gitu loh. Jadi bener. tuh kayak sebagai anak tuh bingung gitu loh. Benar, ini sih kasihan anaknya juga ya. Kasihan anaknya. bener Di banget. hubungan orang tuanya juga pasti ada problem baru lagi. Betul. Ini anaknya juga Anaknya kena bingung, bener. bingung harus pilih yang mana, ikut mama atau ikut papa nih? Nah itu tuh. Ya kan? Karena mungkin dua-duanya agamanya juga sebenarnya menyuruh untuk mendidik anak di agama yang seperti itu kan masih dua agama berbeda gimana? Ya nggak sih? Wah ini sayang banget kita udah di akhir podcast ya. Aduh, sayang banget ya. Ini kita nggak terasa banget ya ngobrol. Nggak terasa loh, terasa. Asik banget loh ini. Nah, tapi menurut kalian sendiri kesimpulan dari kita podcast hari ini gimana nih? Coba dulu nih. Apa dulu boleh? Ya. Jadi kesimpulan podcast ini itu pastinya untuk memperluas ya informasi dan wawasan kita dari perkawinan dalam berbagai agama dan Betul. tujuannya. Tapi setelah kita menganalisis semuanya, ternyata tujuannya itu pada mulia semua gitu loh. Nah gitu, jadi kesimpulannya menurutku tuh memang di dalam berbagai agama, perkawinan itu pasti itu tujuannya Berbeda. semuanya mulia. Mulia. Semuanya mulia, walaupun berbeda-beda, tapi Tujuannya tetap sama. Tujuannya sama dan mulia juga. Bener gitu. banget nih. Nah kalau Grace gimana nih? Menurutku mirip sih sama Akar, walaupun beda-beda ya ada beberapa yang beda, tapi sebenarnya tujuannya itu baik gitu loh, untuk mengarahkan orang-orang yang mau menikah nih, kalau menikah kok buat apa sih? Oh, gitu.
Aku juga sama nih ya teman-teman, aku dari podcast kita hari ini, obrolan kita hari ini, aku juga bisa menangkap bahwa ternyata tujuannya itu emang setiap agama tujuannya baik ya. Betul Tujuannya banget. baik. Dan konsepnya ternyata mirip-mirip juga. Mirip banget sih. Nah, tapi sayang banget ya, kita udah di akhir acara. Iya. Jadi terima kasih ya Tar. Terima kasih banget ya. Terima kasih Grace, kita udah ngasih wawasan kalian, pengetahuan kalian untuk ngobrol-ngobrol dan sharing di podcast kita hari ini. Nah, untuk Grace sendiri dan Atar ada kata-kata terakhir. Terima kasih. Waduh, mungkin kata-kata terakhirku untuk selalu ingat ya kalau perkawinan itu jangan campur, tapi perkawinan itu selalu seagama. Paham? Paham. Nah, tuh dengerin tuh, bener ya. Grace sendiri ada kata-kata terakhir. Perkawinan tuh sakral banget. Jadi sebelum menikah, pikirin dulu tujuan kalian menikah tuh mau apa. Jadi jangan sampai salah tujuan. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast kami dan kami berharap semoga podcast ini bisa memberikan wawasan dan juga pengetahuan yang lebih luas lagi bagi kalian. Kami, saya Yovela, Saya Atar. Saya Grace. kami pamit undur diri. Bye. Dadah.